Halo brother, selamat datang kembali di channelnya Jawara Film. Di kesempatan kali ini Jawara Film akan membahas alur film yang berjudul Maria. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan kisah seorang wanita pembunuh bayaran yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kotornya. Khawatir jika nanti bosnya terus mencari keberadaannya, dia pun memutuskan untuk memalsukan identitas kematiannya. 7 tahun berlalu setelah ia keluar dari pekerjaan kotornya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan mantan rekan kerjanya dahulu yang datang ke rumahnya. Seketika situasi menjadi panik dan perkelahian pun tak terhindarkan, hingga ia harus kehilangan anak dan suaminya yang tewas tertembak. Atas kejadian ini ia pun murka dan berjanji akan membalaskan dendam atas kematian anak dan suaminya. Oke lah brother, seperti apa kisahnya? Langsung aja, ini dia alur cerita film yang berjudul Maria. Di tengah malam yang sangat gelap, terlihat seorang wanita yang bernama Lily tengah mengendap-endap di depan rumah yang sangat megah. Dengan skill yang mumpuni, dia mampu menghabisi dengan cepat penjaga yang ada di depan rumah. Setelah itu dia langsung masuk dan menghabisi satu persatu penjaga yang ada di dalam rumah. Setelah semua penjaga berhasil dia habisi, ia pun bergegas mencari keberadaan target utama yang akan dia bunuh. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat target yang akan dia bunuh. Ternyata targetnya adalah seorang ibu-ibu dan satu orang bocah perempuan. Merasa tidak tega kalau harus membunuh targetnya, ia pun menembak kedua temannya sendiri agar kedua targetnya bisa selamat. Dirasa kalau dia sudah berkhianat kepada bosnya sendiri, dia pun memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan kotornya. Khawatir jika nanti bosnya akan terus mencari keberadaannya, akhirnya dia memalsukan identitas kematiannya dan mengubah namanya menjadi Maria. 7 tahun kemudian terlihat dia sudah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Bert dan mempunyai satu anak perempuan yang bernama Min Min. Di saat Maria tengah menyiapkan sarapan pagi, tiba-tiba suaminya datang menghampirinya dan mengatakan kalau dia tidak lagi sarapan karena harus buru-buru pergi untuk bertemu gubernur. Oh ya, di sini Mimin jelaskan dulu ya, kalau pekerjaan suaminya Maria adalah berkecimpung di dunia politik. Maria yang sedikit kesal karena suaminya harus melewati sarapan pagi, ia pun mengatakan kepada suaminya kalau gubernur itu sama saja, sama-sama manusia, dan kemungkinan sang gubernur pun juga sedang sarapan. Di tempat lain, tepatnya di sebuah pabrik, terlihat pria tua yang bernama Ricardo de la Vega. Dia adalah seorang bos pemasok narkoba. Saat itu terlihat Ricardo sangat kesal dan emosi kepada sang gubernur karena tahu lewat siaran televisi kalau sang gubernur tengah heboh-hebohnya berkampanye tentang pemberantasan narkoba. Ricardo mengatakan kalau sang gubernur tidak tahu balas budi. Lanjut ia mengatakan tanpa bantuannya maka sang gubernur tidak akan bisa berada di posisinya sekarang. Di tengah kekesalannya sama sang gubernur, tiba-tiba datang seorang pria yang melaporkan kalau pengkhianat sudah ditangkap. Seketika Ricardo pun langsung menghampirinya dan setelah para pengkhianat sudah dihabisi, Ricardo berbincang dengan kedua kaki tangannya yang bernama Caleb dan Victor. Ricardo mengatakan kalau sang gubernur secepatnya harus segera dihabisi. Lagi-lagi tugas kali ini dipercayakan kepada Caleb. Victor pun merasa kesal. Dia mengatakan kalau Caleb tidak mampu dan hanya bisa mengacaukan situasi saja. Dan pada akhirnya dia juga harus turun tangan untuk membereskan masalah yang diciptakan Caleb. Keesokan harinya, Bert dan Maria pergi ke tempat berlangsungnya kampanye gubernur. Kebetulan Bert adalah salah satu tim sesnya.
Terlihat juga di tempat itu anak buahnya Caleb yang diperintahkan untuk mengawasi keadaan sekitar. Mereka juga diperintahkan untuk memotret keadaan sekitar sebagai bahan lapornya kepada Caleb. Nah, tanpa diduga Maria pun ikut terpotret. Sontak Caleb pun terkejut karena mengetahui kalau Maria masih hidup. Ia bergegas menghampiri anak buahnya untuk menanyakan keberadaan Maria. Beruntung si Maria sudah lebih dahulu meninggalkan tempat itu. Kembali ke rumah, Bert yang tengah bersantai sambil menonton kampanyenya sang gubernur, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Maria langsung mematikan saluran televisinya. Maria jengkel kepada sang suami karena perhatiannya selalu ditujukan kepada sang gubernur tanpa peduli lagi sama istri dan anaknya. Keesokan paginya di saat sarapan, Bert yang merasa bersalah karena kurang perhatian kepada Maria dan anaknya, ia pun memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Dia mengatakan kalau hari ini khusus untuk menemani Maria dan anaknya. Maria pun senang mendengarnya dan berjanji akan memasak makanan kesukaannya Bert. Di tempat lain, Caleb tengah berbincang kepada anak buahnya untuk membagi tugas kepada mereka. Sebagian diperintahkan untuk mencari gubernur dan sebagiannya lagi diperintahkan untuk mencari Maria. Caleb juga memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menculik keponakannya Bert, agar nantinya lebih mudah mendapatkan informasi keberadaannya Maria. Di pasar terlihat Maria tengah berbelanja keperluan dapur. Ia sudah diikuti oleh beberapa orang suruhan Caleb. Mengetahui kalau ada yang mengikutinya, ia pun segera berlari ke ujung lorong pasar. Setibanya di ujung lorong pasar, dia berhasil menghabisi satu persatu anak buahnya Caleb. Merasa kalau keberadaannya sudah tidak aman lagi, ia pun bergegas pulang ke rumah untuk mengajak suami dan anaknya pergi dari tempat tersebut. Di saat menuruni anak tangga, terdengar ada suara bel. Bert yang memilih untuk membukakan pintu langsung ditodongkan senjata oleh Caleb dan anak buahnya. Merasa kalau nyawa suaminya terancam, Maria dengan terpaksa meletakkan pistol yang ada di tangannya. Dan tiba-tiba emosi Maria pun seketika meledak saat melihat anaknya yang sudah terbujur kaku. Dan satu persatu anak buahnya Caleb tewas di tangannya, kecuali Caleb yang berhasil melarikan diri. Atas kejadian ini, hati Maria sangatlah hancur. Dia harus kehilangan dua orang yang sangat dia cintai. Dia pun bersumpah akan menghabisi mereka semua termasuk juga Caleb. Keesokan harinya, Maria pergi menemui seorang pria tua mantan pembunuh bayaran yang sudah pensiun dari pekerjaannya. Dia adalah Tuan Greg. Maria mengatakan kepada Tuan Greg untuk membantunya. Semula Tuan Greg menolak karena tak ingin terlibat lagi dengan kelompoknya Ricardo. Karena merasa kasihan kepada Maria, akhirnya Tuan Greg pun setuju untuk membantunya. Pada malam harinya, Maria pun memulai aksi pertama balas dendamnya. Dia mencoba menerobos masuk ke dalam pabrik tempat pembuatan narkoba miliknya Ricardo. Seluruh anak buah Ricardo yang berada di dalam pabrik berhasil Maria bunuh. Tidak sampai di situ saja, Maria pun membakar seluruh pabrik tempat pembuatan narkoba tersebut. Setelah aksi pertama yang ia lakukan, Maria langsung kembali ke rumahnya Tuan Greg. Ia pun segera mandi untuk membersihkan darah-darah yang tercecer di tubuhnya. Di saat sedang mandi, di pikiran Maria selalu terkenang sangat-sangat bahagia bersama suami dan anaknya. Setelah selesai mandi, ia dihampiri Tuan Greg. Di tengah-tengah perbincangannya dengan Tuan Greg, lagi-lagi ia terkenang dengan suami dan anaknya. Kemudian Maria mengatakan kepada Tuan Greg kalau dia memerlukan senjata. Di tempat lain, Victor yang sudah mendapat kabar kalau pabrik sudah ludes dibakar oleh Maria, Victor pun segera pergi ke tempat Caleb.
Ia mengatakan kepada Caleb untuk segera mengambil alih mengatasi masalah yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Caleb pun langsung emosi dan menodongkan pistolnya ke arah Victor. Victor pun membalas dengan menantang Caleb untuk menarik pelatuk pistolnya. Melihat Caleb yang tidak mampu melakukannya, Victor pun mengatakan kepada Caleb kalau dia seorang pengecut. Bergeser kembali ke rumahnya Tuan Greg, terlihat Maria yang sedang menonton televisi yang tengah menyiarkan tentang terbakarnya pabrik narkoba miliknya Ricardo. Tidak lama kemudian Tuan Greg menghampirinya untuk menunjukkan kepada Maria beberapa koleksi senjatanya. Maria pun diizinkan untuk mengambil senjata apapun yang dia inginkan. Di sini Maria tidak berminat mengambil senjata api, melainkan dia hanya mengambil sebilah belati kecil saja dan mengatakan kepada Tuan Greg kalau dia juga butuh gaun. Kemudian Maria pergi ke klub malam. Di lantai atas klub tersebut terlihat seorang perempuan bergaun putih sedang memantau keadaan sekitar. Kebetulan dia melihat Maria yang berjalan menuju toilet. Kemudian ia pun segera menyusulnya. Saat bertemu di dalam toilet, kedua wanita ini saling ejek dan saling hina. Kemudian setelah wanita bergaun putih tewas, Maria langsung menuju ke lantai atas untuk menemui seorang pria temannya Caleb. Maria menanyakan kepada pria tersebut tentang keberadaan Caleb. Pria tersebut enggan memberitahu keberadaannya Caleb secara langsung. Dia hanya memberikan ponsel miliknya kepada Maria agar mencari tahu sendiri keberadaannya. Saat Maria ingin pergi, tiba-tiba pria tersebut mengatakan untuk menyampaikan salamnya kepada keluarga Maria. Seketika Maria pun emosi dan langsung menghabisi pria tersebut saat itu juga. Keesokan paginya, saat berbincang dengan Tuan Greg, tiba-tiba Caleb menghubungi ponsel yang ada di dekatnya. Caleb mengatakan kepada Maria untuk segera menemuinya di dermaga nanti malam. Di tempat lain terlihat Victor juga dihubungi oleh Caleb untuk meminta bantuannya melawan Maria saat di dermaga malam nanti. Victor yang sudah merasa sangat jengkel kepada Caleb, ia pun menyusun rencana bersama anak buahnya untuk membunuh Caleb dan konco-konconya juga. Malam pun tiba. Victor mengirim sebagian anak buahnya untuk berangkat lebih dahulu ke dermaga. Di sisi lain terlihat Maria juga sudah tiba di dermaga sambil mengendap-endap di balik peti kemas. Satu persatu anak buah Caleb pun berhasil ia bunuh. Saat aksi tembak-menembak tengah berlangsung antara Maria dan anak buahnya Caleb, tiba-tiba Victor dan rombongan anak buahnya pun tiba di dermaga. Saat turun dari mobil, Victor dikejutkan dengan datangnya tembakan dari atas yang menewaskan seluruh anak buahnya. Victor yang merasa curiga kalau penembak misterius itu adalah Tuan Greg, ia pun langsung menghubungi ponselnya Tuan Greg. Dan benar saja, penembak misterius tersebut memang benar Tuan Greg yang juga datang untuk membantu Maria. Lanjut, Victor kemudian mengatakan kalau Tuan Greg melanggar kesepakatan yang ditetapkan. Setelah menutup telepon, Victor pun langsung pergi meninggalkan dermaga. Singkat cerita, seluruh anak buah Caleb dan Victor pun tewas di tempat. Sisa satu orang pria lagi yaitu Caleb. Melihat Caleb yang ingin kabur, Maria pun segera mengejarnya. Dan perkelahian antara keduanya pun terjadi. Karena sudah diselimuti rasa dendam dan kebencian yang begitu dalam terhadap Caleb, akhirnya Maria pun dan film pun dinyatakan tamat. Ending yang sangat mengerikan. Oke lah brother, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jauhi dunia kriminal, karena terjun ke dunia kriminal bisa membuat sepanjang hidup kita menjadi tidak tenang. Saya selaku admin Jawara Film mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.